أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بعث فينا أعظم الرسول وجعلنا وأمته أمة وسطا وخير الأمم وجعلنا وأمته يوم القيامة شهداء لسائر الأمم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, jamaah Masjid Universitas Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja-puji, syukur, rasa berterima kasih kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai di sore yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah, yaitu berupa rahmat keislaman, rahmat keimanan, dan alhamdulillah kita diberikan rahmat keihsanan, di mana kita bisa bersama-sama berkumpul mengharap ridha Allah di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dan tentunya jelas semua itu adalah rahmat dari Allah. Bahkan dengan digerakkannya hati kita untuk bersama-sama di tempat yang mulia ini pun itu juga adalah rahmat dari Allah. Kemudian sholawat, salam, tahniah, dan penghormatan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya selalu kita harapkan syafaat beliau, baik kita di dunia ini maupun sampai nanti kita di akhirat, dan kelak sampai kita diharuskan untuk bertemu dengan satu syafaat, yang syafaat itu hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu syafaatul uzma. Dan kita selalu berharap, bahkan ketika kita berdoa setelah azan, setelah kita mendengar azan pun kita berdoa, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Sebagian ulama, jumhur, bahkan mayoritas ulama menerjemahkan bahwa al-maqam al-mahmud di sini adalah syafaatul uzma, letak syafaatul uzma, al-maqam al-mahmud. Dan ini yang memiliki hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besarnya, begitu tingginya kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai ada satu hadis, yang hadis itu adalah hadis qudsi,
di mana pengertian dari hadis qudsi itu adalah sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Redaksinya dari Rasulullah SAW, tapi substansinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang berkata adalah Allah. Di situ dalam hadis qudsi tersebut disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laulaka lama khalaqtul aflak. Seandainya tanpa kamu Muhammad. Aflak itu jamak dari falak. Kalau kita saat ini sering mendengar kata-kata falak, ya, itu kadang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan penentuan awal tanggal Hijriah. Tapi sebenarnya kata falak ini itu mencakup horizon. Kalau dalam bahasa Indonesianya horizon. Yang dimana horizon ini meliputi satu alam semesta. Meliputi satu alam semesta. Satu alam semesta inilah yang kemudian disebut dengan universe. Jadi yang disebut dengan falak itu dia sebenarnya adalah universe. Ketika kita berbicara universe, berarti di dalamnya ada bumi, dan selain dari bumi itu masuk ke dalam langit. Ada planet-planet yang jumlahnya triliunan itu. Ada planet Mars yang kita ketahui, ada planet Pluto, ada planet Jupiter, planet bumi yang jumlahnya miliaran itu, ya, kemudian terkumpul dalam satu rasi yang disebut dengan, ada yang rasi yang kita ketahui itu rasi Bima Sakti. Kemudian rasi-rasi itu masih terkumpul lagi di dalam, ada yang namanya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu residence. Ini merupakan kumpulan-kumpulan dari galaksi yang jumlahnya terdiri dari miliaran planet. Ini masuk dalam satu falak. Nah, sekarang yang disebut dengan aflak. Aflak itu adalah jamak dari falak. Kalau falak itu universe, berarti kalau aflak berarti apa? Apa kira-kira? Semesta. Multi universe. Ya, multi universe. Atau dalam bahasa Avenger-nya apa? Apa? Ya, teman-teman yang nonton Avenger seperti tahu di Avenger ada berapa universe. Di Islam sudah dibahas terlebih dahulu dalam hadis, laulaka lama khalaqtul aflak Muhammad. Seandainya bukan karena kamu, maka aku tidak akan menciptakan multi universe atau metaverse. Berarti adanya kita, adanya masjid ini, adanya bumi, adanya matahari, adanya tata surya ini adalah alasan atas adanya Rasulullah SAW.
Oleh karena itu tidak heran apabila ulama-ulama kita zaman dahulu mengarang banyak sekali maulid. Kita sering kenal sekali, banyak sekali maulid. Ada maulid itu yang kita kenal sekarang ini maulid Simtud Duror. Ada yang kita kenal itu namanya maulid At-Tibai. Ada yang kita kenal maulid itu namanya maulid Qasidah Al-Burdah. Ada yang kita kenal namanya maulid itu maulid Al-Barzanji. Dan maulid Al-Barzanji ini adalah maulid yang pertama kali, maulid yang menjadi pionir untuk maulid-maulid selanjutnya. Dimana setelahnya itu, setelah maulid Al-Barzanji itu ada maulid At-Tibai, kemudian ada maulid Syaraful Anam. Jadi kalau maulid Al-Barzanji itu abad 6, kalau maulid At-Tibai itu abad 6 agak akhir, Syaraful Anam juga abad 6 agak akhir. Kemudian maulid Qasidah Burdah itu abad 7, tepatnya tahun 609. Kemudian setelah itu yang agak modern saat ini yaitu maulid Simtud Duror. Jadi maulid Simtud Duror itu paling akhir. Maulid Simtud Duror, maulid Diyaul Lami itu termasuk maulid-maulid generasi akhir. Dimana di maulid Simtud Duror ini abad 13, tepatnya tahun 1250-an Hijriah. Jadi sudah sangat modern sekali. Jadi yang pionir yang pertama adalah maulid Al-Barzanji. Dan maulid ini, maulid Al-Barzanji ini luar biasa sekali. Bagaimana kehebatan maulid Al-Barzanji ini? Kalau kita biasanya membaca buku-buku ilmiah itu kira-kira membosankan tidak? Berapa menit kira-kira kita waktu kita kuat membaca buku-buku ilmiah? Kira-kira teman-teman berapa menit kuat untuk membaca buku ilmiah? Kira-kira berapa? 1 jam kuat? 2 jam kuat? Kalau kuat, ya alhamdulillah luar biasa. Tapi kebanyakan kalau baca buku ilmiah itu kebanyakan sebentar saja sudah bosan. Ya. Sementara kalau jadi karya tulis itu kan dari segi segi penginformasiannya kan ada 2 jenis. Pertama karya tulis ilmiah, kedua karya tulis fiksi. Karya tulis fiksi ini kadang di dalamnya terdapat apa? Terdapat prosa-prosa, semacam syair-syair. Nah kadang membaca syair itu kita bisa membaca dalam waktu yang cukup lama. Cuma hebatnya dalam kitab Maulid Al-Barzanji ini bisa menggabungkan antara karya ilmiah dan karya prosa. Jadi kalau kita membaca Maulid Al-Barzanji itu, Bapak Ibu semua, kalau kita baca Maulid Al-Barzanji, kalau sudah ada yang pernah membaca Maulid Al-Barzanji, itu kan dia seperti sajak.
Abtadi'ul imla bismillatil aliyah. Kemudian lanjutannya apa? Ada yang tahu Maulid Al-Barzanji? Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirran faydan barakati ala ma ana lahu wa Allah. Jadi abtadi'ul imla bismillatil aliyah diakhiri dengan mustadirran faydul barakati ala ma ana lahu wa Allah, diakhiri dengan lagi. Itu sampai akhirnya, sampai akhir dari Maulid Al-Barzanji, bahkan sampai doa-doanya itu diakhiri dengan semua. Ini seperti syair. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu, inti kandungan dari Maulid Al-Barzanji itu, dia merupakan karya ilmiah. Jadi bukan syair lagi. Kita contoh misalnya dalam Al-Barzanji di awal itu ada lafal begini. Wa usolli wa usallimu. Lanjutannya apa? Ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Artinya, dan saya membaca sholawat juga membaca salam kepada cahaya, sang cahaya yang mempunyai sifat qadim dan mempunyai sifat awal. Kalau kita bedah, ternyata kata mempunyai sifat qadim dan mempunyai sifat awal ini ilmiah sekali. Dari segi hadis dasarnya banyak sekali. Misalnya di hadisnya dari Ka'ab al-Akhbar, bahkan dalam kitab-kitab ilmiah, misalnya dalam kitab ilmiahnya Ibnu Hajar al-Haytami, dalam kitab beliau misalnya dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam fi Maulidi Sayyidi Waladil Adam, ini di sini disebutkan bahwa memang sebelum semua tercipta, sebelum Allah menciptakan apapun yang diciptakan oleh Allah terlebih dahulu, yang paling awal adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Jadi sebelum Allah menciptakan matahari, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan bulan, sebelum Allah menciptakan apapun, Allah itu sudah menciptakan Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Oleh karena itulah disebut bahwa Nabi Muhammad itu adalah tuannya Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Muhammad itu adalah tuannya orang-orang generasi dulu, orang-orang pertama, manusia-manusia generasi pertama, dan manusia-manusia generasi terakhir. Mengapa? Karena ini kalau kita pikir, bukankah sebelum Nabi Muhammad itu ada Nabi Isa? Bukankah sebelum Nabi Isa
misalnya ada Nabi Musa, bukankah sebelum Nabi Musa misalnya ada nabi-nabi yang lain, ada Nabi Ibrahim, bukankah sebelum Nabi Ibrahim ada Nabi Nuh? Nabi Muhammad itu bukankah malah Nabi terakhir? Mengapa dia dikatakan sebagai tuannya orang-orang generasi awal dan tuannya orang-orang generasi akhir? Karena berdasarkan hadis tadi dari Ka'ab bin Akhbar tadi, dan juga berdasarkan kitab-kitab ilmiah dari ulama-ulama Islam tadi, ternyata sebelum semuanya diciptakan, maka yang diciptakan terlebih dahulu adalah Nur Muhammad. Oleh karena itu kita tidak heran ketika dalam Injil Barnabas, mungkin kalau Bapak Ibu tahu, ada Injil itu Injil Barnabas yang sebagian diakui, namun sebagian besar tidak diakui oleh saudara-saudara kita Kristiani. Tapi intinya dalam Injil Barnabas itu, di situ disebutkan bahwa ketika Adam dan Eva itu Eva, bahasa Eropanya, kalau bahasa Arabnya Hawa. Ketika Adam dan Eva, Hawa, itu diusir oleh Allah dari surga, ketika keduanya ini keluar dari surga, keduanya ini melihat pintu surga. Di situ terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim lahir, sebelum Nabi Nuh lahir, sebelum Nabi Sulaiman lahir, sebelum Nabi Isa lahir, sebelum semuanya ada, baru ada Nabi Adam dan Hawa. Tapi di situ nama Muhammad sudah tertulis di pintu surga. Karena memang sejatinya sebelum Adam sekalipun, Nur Muhammad sudah diciptakan oleh Allah. Dan Nur Muhammad ini selalu berpindah-pindah. Ketika Allah menciptakan Adam, maka kemudian Allah memindahkan Nur Muhammad ini ke Nabi Adam. Maka tampaklah Nur Muhammad itu di dahi Nabi Adam. Oleh karena itu di kitab Maulid Al-Barzanji ini disebutkan Al-Hururi wal Jibah. Jadi wa usalli wa usallimu ala nuril mawsuf bit taqaddum wal awwaliyah al-muntaqil fil hururi wal jibah. Nur ini selalu berpindah-pindah dari satu orang suci ke orang suci lainnya. Orang suci yang dimaksud di sini adalah para nabi. Jadi dari Nabi Adam kemudian dipindah ke putranya Nabi Adam yang mewarisi kenabian Nabi Adam, yaitu Nabi Syith. Tulisannya pakai sa, ya. Shin ya sa, Syith, bukan Sid. Orang itu kadang menyebutnya Sid. Mengapa? Karena mereka mengikuti literatur Eropa. Literatur Eropa memang tulisannya S-E-T-H, Set. Tapi itu bacaannya bukan Set, bukan Sid. Karena TH, ya, tulisan TH dalam bahasa Inggris itu kalau kita baca itu seperti kita membaca sa. Seperti Uthman, itu bacanya tulisannya O-T-H-M-A-N, Uthman. Jadi anak Nabi Adam yang kemudian mewarisi kenabian Nabi Adam adalah Nabi Syith dalam bahasa Arabnya.
Kalau tulisan Inggrisnya itu SETH, Seth. Orang-orang kita, sebagian orang kita yang tidak paham itu bacanya Sid, Nabi Sid gitu. Bukan Nabi Sid, tapi Nabi Syif, Nabi Syif. Ya. Nabi Syif ini ya, kemudian beliau mempunyai anak lagi, beberapa nabi, salah satunya adalah Nabi Idris. Nur Muhammad berpindah ke situ. Jadi dengan hanya satu lafal itu saja kita bisa membahas bagaimana keilmiahan kitab Maulid Al-Barzanji. Ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang suka membaca buku modern saat ini, teman-teman kita dari barat ketika mereka membuat buku sejarah, sekarang itu sudah berkembang, mereka tidak seperti kita. Kalau kita menulis buku sejarah itu masih dengan menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang ilmiah, sehingga orang membaca sebentar saja bosan. Tapi orang barat saat ini, teman-teman kita, saudara-saudara kita orang barat saat ini, mereka sudah berkembang menulis buku sejarah itu dengan bahasa novel. Jadi kandungannya ilmiah, tapi bahasanya bahasa sastra. Itu teman-teman kita orang barat saat ini. Tetapi ternyata jauh sebelum saat ini, jauh sebelum kita, jauh sebelum orang barat maju di dunia Islam, itu ternyata sudah pernah dikembangkan metode penulisan campuran antara karya tulis ilmiah dan karya sastra. Dan itu pelopornya adalah siapa? Pelopornya adalah As-Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdus Syakur bin Muhammad Al-Barzanji, yang kemudian disebut dengan Al-Barzanji, Syekh Al-Barzanji. Dan beliau inilah yang kemudian mengarang kitab Maulid yang disebut dengan Maulid Al-Barzanji. Mungkin sebagian dari orang ada yang membid'ahkan, tetapi jangan heran Bapak Ibu, kitab itu ditulis tahun 520 Masehi, tahun 520 Hijriah, maaf, 520 Hijriah. Berarti masa-masa itu adalah masa-masa tabi'in, pengikutnya para sahabat. Dan pada saat itu dinasti Baghdad, dinasti Abbasiyah yang ada di Baghdad itu masih ada. Dan ketika Syekh Al-Barzanji menulis itu beliau tidak kemudian diluncurkan sendiri begitu saja, tidak, tetapi atas persetujuan seorang sultan yang luar biasa, yang dikenal baik di timur maupun di barat, di dunia Islam maupun di dunia non-Islam, di generasi awal maupun generasi akhir, yang disegani oleh kawan-kawannya maupun lawan-lawannya, yaitu siapa? Sultan An-Nasir Salahuddin Yusuf bin Ayyub, atau kita mengenalnya dengan sebutan
Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi nama asli beliau adalah Yusuf. Beliau itu anaknya Ayyub dan beliau punya gelar Salahuddin. Maka dari itu beliau disebut dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Tanpa Salahuddin Al-Ayyubi, kita tidak akan melihat Masjidil Aqsa. Karena pada saat itu Yerusalem dikuasai oleh tentara salib dan kemudian dibebaskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan atas review dan atas permintaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi lah Maulid Al-Barzanji itu dibuat. Dan kemudian berkat pengaruh kata-kata dari Maulid Al-Barzanji itulah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menggerakkan semangat tentaranya, menggerakkan semangat prajuritnya untuk apa? Untuk berjuang merebut Baitul Maqdis. Itulah kekuatan sebuah kata-kata, teman-teman. Mungkin kita sering melihat bagaimana seorang yang lemah bisa menjadi kuat karena dia mendengar kata-kata dari kekasihnya. Bagaimana seseorang yang sudah tidak mempunyai semangat hidup, semangat hidupnya menjadi bertambah lagi karena apa? Karena dia mendapatkan semangat kata-kata dari kekasihnya. Betapa sering kita melihat orang-orang yang mempunyai potensi yang luar biasa, yang hebat, tetapi kemudian menjadi layu karena kata-kata jelek yang diucapkan oleh orang-orang terdekatnya. Misalnya bapak ibunya nggak mau mendukung, teman-temannya tidak mendukung, kawan-kawannya tidak mendukung, padahal potensinya besar sekali, maka bisa menjadi layu. Betapa banyak orang yang layu potensinya hanya karena kata-kata. Dan Maulid Al-Barzanji ini berupa kata-kata yang dia adalah perkumpulan dari karya ilmiah dan karya sastra. Insya Allah minggu depannya, minggu depan kita akan setiap hari Kamis kita akan membacakan Maulid Al-Barzanji bersama-sama. Kemudian setelah itu ada penjelasannya dan kemudian dilanjut dengan doa bersama dan kemudian jamaah dan takjil. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pembuka untuk kajian kita di kedepannya nanti. Apapun yang benar yang saya sampaikan jelas semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang salah yang saya sampaikan jelas itu semua adalah dari saya sendiri. Oleh karena itu saya memohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Dan sekali lagi saya mengucapkan kepada teman-teman semua, jamaah semua, selamat menjemput farhatun minallah, yaitu farhatun inda iftari. Selamat iftar, selamat berbuka. Semoga Allah menerima puasa kita, semoga Allah menerima ibadah kita, dan semoga Allah menjauhkan kita dari tidurnya orang-orang yang terlena di bulan Ramadan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.